Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Tri. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan pelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan 2. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Baik, kita akan mulai dengan pengertian diagram batang. Diagram batang merupakan suatu cara penyajian data dengan menggunakan gambar batang atau balok. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini, kita memerlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, setiap sumbu datar dan sumbu tegak ini memiliki skala. Namun, skala antara sumbu datar dan sumbu tegak ini tidak harus sama. Contohnya, terdapat daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini kita bisa lihat daftar nilainya. Lalu, bagaimana cara membuat diagram batangnya? Pertama, kita buat terlebih dahulu sumbu datarnya. Lalu kita buat sumbu tegaknya. Di sumbu datar kita isi dengan nilai. Kemudian di sumbu tegak, nah nilainya kita masukkan terlebih dahulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sumbu tegak kita bisa masukkan banyaknya siswa. Di sini kita lihat banyaknya siswa dari 2 sampai 11 ya. Di sini terlihat nilai 2 yang paling sedikit dan terpaling banyak adalah 11. Jadi kita bisa masukkan nilainya yaitu dari 2. Sebenarnya ada 2 ini bisa langsung ke 3 ya di sini, tapi untuk menghemat tempat bisa kita langsung loncat ke 4. Lalu 5 di sini tidak kita tulis nggak apa-apa, langsung ke 6. Lalu 8, 10 dan 12. Kemudian kita lihat untuk nilai 5 di sini, nilai 5 ternyata banyaknya siswa ada 2. Jadi kita buat batangnya di nilai 5 ini sebanyak 2 siswa. Nah, di sini nilai 5 sebanyak 2 siswa. Kemudian untuk memperoleh nilai 6 terdapat 9 siswa. Jadi di sini kita buat lagi batang untuk nilai 6 yaitu sebanyak 9 siswa. Selanjutnya nilai 7, kita lihat nilai 7 ada 11. Jadi kita buat lagi diagram batangnya di kolom 7 ini sebanyak 11. Karena ini kan 10 ya. Nah, untuk di 11-nya di sini tidak tertulis memang 11, tapi kita bisa melihat dengan skalanya ini bahwa di setelah 10 ini adalah 11. Selanjutnya untuk nilai 8 ada 10. Kita buat diagram batangnya di sini ya, di angka 8, 10. Kemudian nilai 9 ada 6 orang. Kita buat lagi di sini batangnya, diagram batangnya yaitu 6 orang di sini ya. 9 berarti 6. Kemudian yang memperoleh nilai 10 sebanyak 2 orang. Kita buat diagram batangnya di sini. Nah, jadi seperti ini cara untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya kita akan coba untuk membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada contoh di sini, data mata pencaharian penduduk Desa Sukadamai. Kita bisa lihat. Nah, di sini telah tersaji data dalam bentuk diagram batang dan kita diminta untuk membaca diagram batang itu. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani? Di sini kita lihat. Di sini untuk batang yang menunjukkan pekerjaan sebagai petani, kita lihat di sini adalah di nilai banyak penduduk sebanyak 40. Jadi banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani adalah sebanyak 40 orang. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang? Kita lihat di sini pedagang. Nah, ini adalah diagram batang yang menunjukkan profesi atau pekerjaan sebagai pedagang. Kita lihat di sini untuk pedagang, batang yang ditunjukkan ini mengarah ke di angka lebih dari 40 tapi kurang dari 50. Jadi di tengah-tengah ya. Nah, kita asumsikan ya dari sini 40 ke 50 berarti setiap skalanya ini adalah bernilai 10. 10 kalau tengah-tengahnya
kita ambil 2 berarti 5. Jadi di sini 45 orang yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa selisih banyak penduduk bermata pencaharian sebagai buruh dan PNS? Di sini kita lihat untuk penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh, kita lihat sebanyak di sini buruh ya. Nah, sejajar dengan 30 berarti buruh sebanyak 30. Kemudian kita lihat untuk yang PNS sebanyak 25. Jadi karena yang ditanyakan adalah selisih, jadi kita kurangi. Jadi 30 dikurang 25 sama dengan 5 orang yang selisih antara penduduk bermata pencaharian sebagai buruh dan PNS. Selanjutnya, apa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sukadamai? Kita bisa melihatnya dari diagram batang yang disajikan. Di sini terlihat bahwa batang yang paling tinggi adalah pekerjaan sebagai peternak. Jadi mayoritas atau mayoritas itu berarti yang paling banyak mata pencaharian yang paling banyak yang dilakukan oleh penduduk Desa Sukadamai adalah sebagai peternak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.